Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu besar memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik mahasiswa Politeknik LP3I yang ada di kampus Tasikmalaya, Cirebon, Padang, dan Pekanbaru. Jadi insya Allah hari ini kita akan menyampaikan materi tentang learning management system. Gitu ya. Saya akan share dulu materinya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di Politeknik LP3I secara online berbasiskan learning management system, gitu ya. Jadi pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan kesepakatan 4 menteri, yaitu Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Maka proses pembelajaran masih tidak diperbolehkan tatap muka, maka masih menggunakan secara online, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran secara online ini, maka di Politeknik LP3I ini akan menerapkan model pembelajarannya adalah hybrid learning. Jadi hybrid learning ini memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring dengan menggunakan sebuah aplikasi disebut dengan Learning Management System atau LMS. Pengertian hybrid learning ini selama proses atau selama dalam pandemi, maka proses pembelajaran adalah diwajibkan di seluruh Indonesia menggunakan tatap maya atau menggunakan daring. Tetapi nanti kalau sewaktu-waktu diizinkan menggunakan offline, maka proses pembelajaran bisa dilakukan secara offline. Walaupun dalam kondisi offline terbebas dari COVID-19 dalam kondisi pandemi ini, tetap kita di suatu waktu bisa menggunakan perpaduan antara tatap muka dan pembelajaran secara daring. Gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran secara daring, baik itu menggunakan hybrid gitu ya. Jadi hybrid ini adalah cara belajarnya, sedangkan learning management system ini adalah sebuah aplikasi untuk mereka menyimpan semua aktivitas pembelajaran. Baik pembelajaran secara tatap muka maupun pembelajaran secara online, maka learning management system ini tetap digunakan. Jadi seluruh proses materi pembelajaran itu akan tersimpan ke dalam Learning Management System atau yang namanya adalah LMS. Sehingga adik-adik mahasiswa ini bisa belajar kembali, bisa mempelajari kembali materi-materi yang sudah diajarkan oleh dosen di minggu-minggu sebelumnya. Ya, jadi Learning Management System ini adalah sebuah aplikasi berbasiskan web untuk mengelola pembelajaran daring yang isinya nanti ada materi ajar, ada latihan, dan ada tugas dan penilaian. Ini adalah kita menggunakan learning management. Ya, saya tekankan lagi, saya ulangi lagi. Jadi Learning Management System ini adalah sebuah aplikasi untuk mengelola, menyimpan seluruh proses pembelajaran, baik pembelajaran secara tatap muka atau offline, ataupun pembelajaran secara daring, ataupun dengan menggunakan tatap maya. Semua materi bahan ajarnya tersimpan di dalam aplikasi namanya Learning Management System. Dan adik-adik juga bisa melihat latihan-latihan dan tugas-tugas serta penilaian yang diberikan oleh dosen. Nah, untuk menjalankan Learning Management System, maka alamat LMS Politeknik LP3I
Ini bisa digunakan di handphone, di tab, ataupun di laptop, ataupun di PC dengan menggunakan browser apa saja, maka cukup dipanggil dengan lms.plb.ac.id. Nah, setelah mengetikkan lms.plb.ac.id, maka nanti akan muncul sebuah tampilannya adalah seperti ini. Learning Management System. Itu ada username dan ada password. Untuk username itu adalah harus menggunakan nomor induk mahasiswa, dan untuk login pertama kali password yang digunakan adalah nomor induk mahasiswa. Tetapi adik-adik nantinya bisa melakukan perubahan terhadap passwordnya, gitu ya. Kemudian setelah mengisi username dan mengisi password, kemudian akan masuk ke dalam sistem pembelajarannya, ya. Jadi akan saya contohkan langsung adalah ke dalam sistem ini, ya. Jadi nanti adik-adik masuk ke dalam web browsernya terserah mau pakai apa saja, ya. Mau pakai Chrome, mau pakai apa dari Microsoft, ataupun mau pakai apa aja lah, bebas, ya. Jadi adik-adik cukup menuliskan alamat websitenya adalah LMS, ya. lms.plb.ac.id, kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Ini ada Learning Management System, maka dimasukkan adalah username-nya. Jadi di sini ada yang sebagai dosen, ada juga yang sebagai mahasiswa. Sekarang adik-adik sebagai mahasiswa tentunya memasukkan adalah nomor induk mahasiswa. Saya akan menggunakan ini demo, ya, demo MHS. Di sini juga akan saya menggunakan demo MHS. Jadi demo MHS ini saya login sebagai mahasiswa. Berarti kalau ada adik sebagai mahasiswa, demo mahasiswanya tentunya diganti dengan nomor induk mahasiswa yang sudah diberikan dari Politeknik yang di Kota Bandung. Kemudian diisikan dengan passwordnya sama, sementara passwordnya pun sama diisi dengan nomor induk mahasiswa sebagai pertama kali, kemudian baru di login saja. Nah, setelah login, maka adik-adik di sini akan muncul ke sebuah informasi seperti ini. Ada sebuah dashboard, di sebelah kiri ini ada tulisan Politeknik LP3I, ini ada menu, ada dashboard, ada jadwal kuliah, user profile. User profile ini adalah kalau adik-adik ingin mengganti password, silahkan tinggal diklik user profile. Kemudian ada forum diskusi, ini diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan dosen. Ini bisa menggunakan forum diskusi. Kemudian di sini ada student dashboard. Student dashboard ini tentunya nanti akan disesuaikan dengan jumlah mata kuliah. Jadi kalau contoh di sini adalah ada satu mata kuliah, namanya adalah Visual Programming 2 4 SKS. Ya, namanya dosen demo, ini ada harinya Senin, jam 8 sampai jam 11. Ya. Kemudian kalau ada nanti adik-adik jadwalnya 25 mata kuliah, maka nanti di sini akan ke bawah ada beberapa mata kuliah. Kemudian di sebelah kanan ini ada forum, ada profile, menggantikan menggantikan password bisa diganti melalui user profile. Ya, kemudian ada berita, kemudian di sini ada tanggal. Nah, sekarang kalau adik-adik ingin mengikuti perkuliahan, ini akan terbagi dua. Ini saya lupa menyampaikan awalnya. Jadi di dalam proses pembelajaran ini ada dua, ada yang disebut dengan istilahnya sinkronus dan ada yang disebut dengan asinkronus. Jadi pembelajarannya menggunakan Google Meet atau pembelajarannya menggunakan Zoom, itu sebagai pembelajaran langsung, dan seluruh materinya ini ada di dalam Learning Management System. Oke, saya coba akan klik di sini klik Visual Programming-nya. Maka di sini akan muncul sebuah dashboard adalah seperti ini. Ya. Jadi di sebelah kiri ini ada menu. Kemudian di sebelah kanan ini yang tengah, ini adalah semuanya adalah sistem pembelajaran. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah aktivitas perkuliahan
dan berisi juga tentang peserta online. Gitu ya. Itu bahasan itu ya. Jadi ada dua ya, ada menu. Nah, oke, sekarang adik-adik perhatikan yang bagian tengah dulu. Ini ada visual programming. Berarti adik-adik sedang mengikuti perkuliahan visual programming ya. Jadi di dalam perkuliahan ini ada dua, nanti saya ulangi lagi, ada pembelajaran secara video conference dengan menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom ya. Kemudian di sini ada perkuliahan, ini adalah minggu perkuliahan yang adik-adik ikuti. Ini ada pertemuan ke-1, ini ada pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga, dan seterusnya. Jadi di setiap pertemuan itu akan memiliki materi ajarnya. Contoh ini kegiatan perkuliahan di pertemuan pertama, ini ada materi ajar. Ya, kemudian materi ajarnya ini ada yang berbentuk link, ada yang berbentuk PDF, ada juga yang berbentuk video, gitu ya. Kemudian di sini di setiap pertemuan ada materi ajar, ini materi ajarnya, ada yang berbentuk link video conference. Kemudian berarti kalau link pembelajaran secara video conference, berarti adik-adik mengikuti perkuliahannya dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan Google Meet, seperti hari ini pertemuan training LMS gitu ya. Jadi kalau adik-adik klik dengan link pembelajaran, berarti adik-adik mengikuti pembelajaran secara tatap muka dengan menggunakan online management system, menggunakan Google Meet. Ya, seperti biasa tinggal join saja, maka nanti akan terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Seperti yang dilakukan hari ini, yaitu adalah dengan menggunakan sistem, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya setelah di sini ada Kemudian di sini ada Playbook Learning Management System. Ini adalah bahan ajar yang berbentuk PDF. Jadi adik-adik tinggal klik saja playbooknya, misalkan ini, maka di sini akan muncul informasi tentang materi yang disampaikan oleh dosen. Ya. Oke. Kemudian adik-adik, selain nanti pertemuan hari ini, kalau tidak salah dari akademik kantor pusat, ini sudah menyampaikan tentang buku panduan bagaimana cara menggunakan program ini. Ya, ini jauh lebih mudah ya. Kemudian ini ada video dan segala macam. Kalau ingin melihat videonya, cukup diklik saja di sini ada contoh ya. Ada link pembelajaran secara online ataupun apapun. Di sini ada video, tinggal diklik saja. Ya. Nah, maka ini akan masuk ke ke video. Untuk memperbesar pakai ini saja. Ya, memperbesar pakai kotak ini saja, tinggal diklik maka menjadi besar saja. Gitu ya. Nah, untuk keluar dari sini ya cukup dengan menggunakan escape, maka kembali lagi ke sistem ini, ya. Jadi untuk menjalankan video cukup dengan diklik kemudian akan muncul. Ya, untuk berhenti tinggal diklik saja yang ini, ya. Jadi ini adalah pembelajaran dengan menggunakan video. Jadi ini yang disebut dengan materi ajar. Jadi materi ajarnya ada yang berbentuk video conference, itu adalah pembelajaran tatap muka melalui video conference antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian kalau ada simbolnya ini adalah materi ajar yang akan disampaikan oleh dosen. Kemudian ada video-video, kalau dosen menyampaikannya ada videonya, maka ini contohnya ada video. Jadi video ini ada yang muncul, ada yang tidak, tergantung dari dosen. Kalau dosen tidak memberikan video, berarti videonya hilang, hanya berisi tentang materi ajar yang berbentuk PDF saja. Gitu ya. Kemudian di bagian bawah nanti ada soal dan latihan atau soal latihan dan tugas. Nah, ini nanti yang harus diisi. Nah, untuk melihat ini sebagai contoh saja, untuk melihat isinya apa saja,
cukup diklik saja ininya yang berwarna biru ini, tinggal diklik, maka akan muncul ke materinya. Ya, ini akan muncul materi latihan yang disampaikan oleh dosen. Kemudian tugas, ini juga tinggal diklik tugasnya saja, tinggal diklik, ternyata ini tugasnya seperti apa. Nah, jadi untuk membaca tugas, melihat tugas, dan melihat latihan, cukup menggunakan latihannya. Kemudian di sini ada contoh soal yang pilihan ganda. Adik-adik tinggal cukup klik saja soal pilihan ganda, kemudian tinggal dijawab saja pilihan yang di sini. Ini perhatikan ada 3 tombol, ada tombol confirm atau konfirmasi, ada tombol simpan, dan ada tombol tutup. Kalau tombol tutup berarti keluar dari ini, menutup jendela ini, soal. Kembali lagi tinggal diklik saja. Kemudian untuk menjawab, di sini ada navigator soal. Saya contohkan ada soalnya ada 2. Yang berwarna biru adalah yang sedang dipilih. Kalau yang warna gelap ini adalah soal berikutnya. Ya. Jadi cukup diklik saja nomor berapa yang akan dijawab. Jadi jawabnya cukup mudah. Ini saya contohkan saja, tinggal dipilih saja jawaban yang paling benar. Kemudian tinggal dipilih lagi, kemudian dipilih lagi jawabannya. Nah, kalau jawabannya sudah selesai, maka apa bedanya konfirmasi dengan simpan? Kalau ada yang menjawab simpan, maka seluruh pekerjaan ini itu akan disimpan ke dalam sistem. Ya, kemudian adik-adik masih bisa masuk lagi ke sini, bisa menjawab lagi, gitu kan? Nah, di dalam soal ini akan dibatasi dengan waktu, jadi tergantung dari waktu yang dimintanya kapan. Nah, ini contohnya nih, itu ada waktu akses tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 Oktober. Kalau misalkan sudah lewat dari masa ininya, maka secara otomatis soal pilihan ganda ini akan terkunci dan akan menampilkan nilai. Ya. Tapi kalau adik-adik misalkan sudah merasa yakin benar semua, kalau misalkan ingin mengakhiri jawaban dari soal ini, maka dijawab dengan konfirmasi. Kalau dijawab konfirmasi, tidak bisa dilihat lagi. Kalau diklik simpan, maka kalau sudah saya close, ini masih bisa muncul lagi. Ya, tapi kalau saya sudah konfirmasi, maka soal itu terkunci, walaupun belum berakhir masanya, maka otomatis akan terkunci dan nilai muncul sendiri. Ya, saya munculkan saja konfirmasi. Nah, oke, jawabannya tidak dapat dikoreksi lagi yes, maka nantinya di sini akan muncul nih. Ya, proses soal berganda terjawab 2 dari 2 terjawab semuanya 2. Yang benar 2, ini ada salah satu yang enggak. Ya, ini adalah jawabannya ya, jawaban daripada soal yang tadi. Oke. Kemudian berikutnya, kalau adik-adik ingin menjawab, misalkan begini, ini ada soal latihan. Nah, soal latihan ini diminta oleh dosennya untuk mengirimkan soal jawaban. Nah, maka untuk mengirimkan soal jawaban, di sebelah kanan ini ada gambar seperti ini, ya. Nah, jadi adik-adik tinggal pilih saja, misalkan ingin menjawab tugas, tinggal diklik saja, gitu ya. Kemudian di sini muncul seperti ini, apa judul tugasnya? Misalkan latihan 1 Roni, misalkan. Kemudian apa filenya? Nah, filenya ini bisa berbentuk Excel, bisa berbentuk RAR, bisa berbentuk PDF atau berbentuk Word, ya. Ini bisa menggunakan pilihannya lebih banyak, ya. Tinggal diklik choice saja, maka di sini akan muncul PDF, ada doc, kemudian ada ada zip, ada RAR gitu. Jadi lebih bervariasi, ya. Tinggal ada pilih saja jawabannya. Misalkan saya pilih saja sembarang saja ya, saya pilih ini misalkan. Nah, kemudian kalau sudah dipilih, maka tinggal disimpan saja, klik simpan. Pengiriman tugas sudah selesai, gitu ya. Nah, maka di sini akan muncul dalam aktivitas perkuliahan, ini ada muncul latihan Roni.
Latihan Roni ini adalah latihan yang sudah diupload sebagai jawaban tugasnya. Kemudian kalau ada ingin melihatnya lagi, tinggal diklik saja ini latihan satunya. Maka di sini akan muncul ini yang saya berikan tadi jawaban ini. Nah, di sini ada 3 tombol. Kalau tutup berarti menutup tampilan, tapi kalau adik-adik ingin menghapus tinggal diklik saja ini hapus. Berarti menghapus dan bisa hapus misalkan ya. Yes, maka ini jawabannya hilang lagi. Ya, hilang, kemudian adik-adik menjawab kembali atau mengirimkan kembali tugasnya. Ya, jadi saya ulangi lagi, mengirim tugasnya cukup dengan menggunakan di sini ada latihan soal tugasnya. Jadi bagian yang atas yang judulnya materi ajar ini bahan bacaan untuk belajar di rumah atau belajar selama proses pembelajaran. Sedangkan soal latihan dan tugas ini bisa dikerjakan selama pembelajaran atau dikerjakan selama proses selama 1 minggu sebelum batas waktu yang diberikan oleh dosen. Saya ulang lagi, cara menjawabnya cukup mudah, tinggal diklik saja ini. Ya, kemudian diberikan di sini, ini misalkan tugas 1 Roni misalkan. Kemudian kita pilih lembar jawabannya. Nah, jawabannya saya contohkan sembarang saja. Ini jawabannya adalah yang saya pilihkan misalkan yang ini saja ya. Gitu. Kemudian di open. Nah, setelah itu kemudian tinggal disimpan saja. Ya. Disimpan, pengiriman tugas selesai. Kemudian nanti akan muncul di sini. Nah, ini akan muncul tugas 1 Roni. Kemudian saya klik lagi. Kalau ada yang mau diperbaiki, tinggal dipilih edit saja. Ya, dipilih edit, kemudian tinggal masukkan lagi, oh ini tugas 1 misalkan Roni Setiawan. Misalkan. Kalau ingin merubah atau mengganti jawaban pun bisa di sini. Ya. Jadi saya ganti jawabannya, salah bukan itu, ya, tinggal pilih lagi, choose lagi, pilih lagi jawaban yang lainnya saja. Gitu ya. Oke, saya pilih saja. Ya. Oke, sudah. Kemudian saya lihat lagi, ini lagi proses. Saya lihat lagi, maka jawabannya sudah berganti sekarang. Ya. Jadi perhatikan ini ada 3 tombol. Kalau ingin menghapus tugas ataupun latihan yang sudah dikirim, dihapus. Tetapi kalau ingin memperbaiki jawaban, memperbaiki keterangan, maka menggunakan edit. Kalau tutup berarti kembali lagi ke sistem. Kemudian tadi saya menggunakan soal pilihan ganda, tadi saya sudah menggunakan konfirmasi, maka ini tidak bisa dijawab. Ya. Tidak bisa dijawab. Kenapa tidak bisa dijawab? Karena proses proses jawabannya tadi sudah mengetik konfirmasi. Kalau sudah mengetik konfirmasi ternyata belum selesai, maka silahkan menghubungi dosen untuk nanti di reset jawabannya, sehingga adik-adik bisa melakukan penulisan atau penjawaban kembali ya. Jadi kalau soal ini tidak bisa diedit, ternyata ada yang belum selesai, maka menghubungi dosen tersebut untuk melakukan riset jawaban yang adik-adik kirim. Maka otomatis nanti bisa lagi ya. Karena kalau sudah dikonfirmasi ini tidak bisa diklik. Tetapi kalau soal latihan, karena ini batas waktunya masih misalkan tanggal 19 sampai tanggal 25 masih jauh, maka ini masih bisa diedit ya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh di pertemuan pertama. Kemudian adik-adik nanti ingin melihat pertemuan yang kedua, ya tinggal klik saja pertemuan kedua, maka mengikuti lagi pembelajaran secara daring, online ataupun materi-materi yang lain, ya. Dan seterusnya melakukan proses seperti ini, ya. Jadi di dalam mata kuliah Visual Programming 2 ini adalah aktivitas pembelajaran antara mahasiswa adalah dengan dosen. Jadi adik-adik bisa membuka kembali bahan ajar, materi ajar yang sudah disampaikan oleh dosen,
baik itu melalui video ataupun melalui materi yang berbentuk PDF dan sebagainya. Ya, jadi ini tinggal sebagai bahan bacaan saja. Kemudian yang ini adalah sebagai materi latihan, soal latihan ataupun soal tugas. Ya, tadi saya sudah sampaikan antara soal latihan dan soal tugas itu cara menjawabnya adalah sama saja. Ya, tidak ada perbedaannya. Ini adalah aktivitas yang ada dalam dosen. Oke, kemudian kalau ada ingin kembali lagi misalkan ke mata kuliah yang lain, ya tinggal klik dashboard saja ataupun jadwal. Maka di sini nanti akan muncul 2 ataupun 3 jadwal. Jadi banyaknya jadwal di sini tergantung dari jumlah mata kuliah yang diikuti. Kalau di sini adalah baru 1, berarti masuknya cukup menggunakan ini. Ya, diklik ini atau pakai dashboard, masuk seperti ini, kemudian tinggal diklik saja. Kemudian grafik ini adalah grafik aktivitas adik-adik masuk ke dalam sistem, ini akan terrekod di sini. Sedangkan ini adalah jumlah pertemuannya sudah 5 pertemuan dari 14 pertemuan yang diikuti. Ya, jadi ini visual programming. Kemudian selanjutnya di sini ada kehadiran. Jadi kalau diklik kehadiran, ini akan muncul daftar hadir mengikuti perkuliahan. Jadi sini ada checklist, ada silang. Kalau checklist berarti ikut. Kalau silang berarti tidak mengikuti. Ini secara otomatis dari loginnya. Sedangkan kalau ingin melihat nilai, nah ini adalah aktivitas nilai yang sudah dikirimkan dari mahasiswa ke dalam ke dosen. Ini yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada jawabannya, ya. Ada yang nilainya 0, misalkan ada nilai 67. Kalau 0 berarti belum dinilai biasanya. Kalau yang pilihan ganda itu otomatis akan mengisi sendiri, gitu ya. Kemudian ini ada peserta. Ini ada peserta perkuliahan, nanti akan muncul teman-temannya karena ini adalah hanya satu contoh saja. Kemudian kalau misalkan kebetulan nanti untuk ujian semester ini sementara belum menerapkan LMS, tapi menggunakan SIAKAN. Tapi kalau misalkan dosen ada yang memberikan ini juga bisa. Ya, ini ada contoh misalkan ujian semester gitu ya. Ujian semesternya ini sama saja ya. Jadi kalau sudah diklik dimulai ya nggak bisa mundur lagi, ini maju. Ya, gitu ya. Oke. Ini belum diaktifkan ya. Kemudian hanya segitu saja sih sebenarnya kegiatan perkuliahan ini ya. Jadi kalau ada ingin melihat minggu yang berikutnya tinggal diklik saja yang ini ya. Oke. Ini mudah ya, cara belajar dengan LMS ini mudah. Silakan nanti bisa adik-adik coba sendiri. Kalau nggak salah sudah bisa dicoba sendiri. Apakah sudah masuk ataupun tidak ya. Kalau nggak salah sudah diberikan oleh akademik untuk masalah materi bahan ajarnya gitu ya. Ini mudah sekali ya, prinsipnya hanya begitu saja sih sebenarnya ya. Untuk mengikuti perkuliahan dengan LMS, saya ulangi lagi. Jadi ada 2, kalau link ini pembelajaran tatap muka antara dosen dengan mahasiswa itu dengan istilah link pembelajaran secara video conference. Tetapi untuk membaca materi ajarnya di sini ada playbook learning management system, ini seperti materinya ya. Kalau ada yang berbentuk video, nah ini yang berbentuk video, cukup diklik videonya. Jadi ini sebagai bahan ajar setiap pertemuan. Jadi dalam LMS ini nanti melihat tugasnya, melihat bahan ajarnya, video bahan ajarnya dan segala macam, itu setiap pertemuan memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung dari dosen. Jadi materi yang ini yang saya sampaikan ini diisi oleh dosen. Kalau dosennya belum mengisi, maka di adik-adik kosong, belum ada apa-apanya. Ya, jadi ini adalah yang sudah diisi melalui dosen.
Ya, untuk lebih lanjutnya dari akademik LP3I Bandung sudah mengirimkan materi pembelajaran panduannya, itu tinggal dipelajari saja. Ini mudah saja ya. Saya yakin ini mahasiswa mudah untuk mempelajarinya, tinggal dosennya saja yang mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan atau nanti silahkan dicoba. Kalau belum ada jadwalnya berarti belum diupload, nanti bisa hubungi akademik masing-masing. Kemudian kalau misalkan tidak ada materi ajarnya, berarti dosennya belum mengisi. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.